Hindi taraf smahiluwas tanya harap kumaya. Suara azan maghrib menggema dari surau kecil di pinggiran desa Pakuaji, sebuah desa yang dikenal tenang namun menyimpan banyak misteri. Di balik pepohonan bambu yang meliuk pelan tertiup angin sore, seorang pemuda duduk termenung di serambi pesantren tua. Namanya Raffi, santri berusia 17 tahun yang baru saja pindah ke pesantren ini sebulan lalu. Raffi bukan santri biasa. Sejak kecil, ia kerap mengalami mimpi-mimpi aneh, suara perempuan menangis, bayangan hitam menatap dari pojok kamar, dan mimpi berjalan di padang pasir bersama seseorang berjubah putih. Semuanya terasa nyata, terlalu nyata. Karena itu, kedua orang tuanya mengirimnya ke pesantren ini, pesantren Al-Firdaus, yang diasuh oleh seorang ustaz karismatik dan berilmu tinggi, Ustaz Rahman. Ustaz Rahman bukan hanya ahli agama, tapi juga dikenal sebagai penjaga ilmu warisan leluhur yang hanya boleh diturunkan pada murid pilihan. Ilmu gaib putih, katanya, hanya boleh diajarkan pada orang yang hatinya bersih dan jiwanya tahan uji. Suatu malam, Raffi terbangun karena mendengar suara langkah kaki di halaman pesantren. Saat dilongoknya keluar, tak ada siapapun. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Tanah di bawah kakinya dingin seperti es, dan di udara tercium bau kemenyan terbakar. Saat ia menoleh, sebuah sosok tinggi berjubah hitam muncul di bawah pohon jambu di ujung halaman. Wajahnya tidak terlihat, tapi suara beratnya terdengar jelas. Kau sudah dipilih, darahmu mengalirkan warisan lama. Jangan lari, Raffi. Kau takkan bisa menolak. Raffi terjatuh, tubuhnya lemas. Saat itu pula, cahaya terang muncul dari balik pintu surau. Sosok Ustaz Rahman berdiri di sana, menggenggam tasbih dan membaca ayat-ayat dengan lantang. Sosok berjubah hitam itu mengerang, lalu lenyap bagai asap tersapu angin. Raffi pingsan malam itu. Keesokan harinya, Raffi terbangun di kamar pesantren dengan kepala berat. Di sampingnya duduk Ustaz Rahman, wajahnya serius. Kau telah melihatnya, kan? Tanya sang ustaz perlahan. Raffi mengangguk. Apa itu, guru? Kenapa dia tahu namaku? Ustaz Rahman menarik napas panjang. Itu bukan makhluk biasa. Dia adalah penjaga dimensi lain yang pernah berurusan dengan leluhurmu. Kau, cucu dari Ki Alang Dharma, salah satu penjaga ilmu gaib yang telah wafat 80 tahun lalu. Dan kini, garis keturunan itu mencarimu. Raffi terpana. Ia tak pernah mendengar nama itu dari keluarganya. Namun, tiba-tiba, potongan mimpi-mimpi yang selama ini menghantuinya terasa masuk akal. Guru, apakah saya harus belajar ilmu gaib itu? Ustaz Rahman menatapnya tajam. Bukan karena kau ingin, tapi karena dunia ini sedang rapuh. Ilmu itu harus dijaga, dan hanya orang yang terpilih yang bisa menanggung bebannya. Aku akan melatihmu, tapi ingat, satu kesalahan saja bisa membuat jiwamu diseret ke dimensi kegelapan. Malam itu, setelah semua santri lain tertidur, Ustaz Rahman memanggil Raffi ke surau tua. Hanya lampu minyak kecil yang menyala, menerangi ruangan dengan cahaya temaram kekuningan. Aroma cendana dan kayu gaharu menyelimuti udara. Di depan Raffi terhampar sajadah usang dan sebuah kitab kulit bertuliskan huruf Arab gundul yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Duduklah. Malam ini kita mulai, kata Ustaz Rahman tegas. Raffi menelan ludah, jantungnya berdebar. Ia duduk bersila dengan gugup. Ustaz Rahman memejamkan mata, tangannya bergetar pelan saat membuka kitab tua itu. Lalu ia mulai membaca, bukan ayat Al-Quran biasa, tapi sesuatu yang terasa jauh lebih tua, lebih dalam, dan penuh energi asing. Bimilahi, ala siril gaibi wa nuril haq. Tiba-tiba, udara di dalam surau terasa lebih padat. Angin dingin melintas, padahal semua pintu tertutup rapat. Sajadah yang Raffi duduki terasa bergetar, dan samar-samar ia melihat bayangan seperti kabut putih mengelilingi mereka. Itu penjaga,
Gerbang, jangan takut. Jika hatimu bersih, dia tak akan menyakitimu, ujar Ustaz Rahman tanpa membuka mata. Raffi menutup matanya. Dalam gelap itu, ia melihat sesuatu. Sebuah ruangan kosong berwarna keperakan. Suara-suara aneh, seperti bisikan tapi dalam bahasa yang tidak dikenal. Lalu muncul sosok perempuan tua berpakaian putih lusuh, rambutnya panjang menyapu tanah. Kau cucu Dharma, aku tahu mata itu. Telingamu harus dibuka, tapi hatimu harus dikunci rapat. Raffi terlonjak dan kembali sadar. Peluh membasahi tubuhnya, tapi ia tak merasa takut. Ada sesuatu yang berubah. Ia bisa mendengar suara jangkrik dari kejauhan jauh lebih jelas, bahkan bisa membedakan mana suara jangkrik jantan dan betina. Itulah permulaan. Pintu batinmu mulai terbuka. Tapi jangan senang dulu, Raffi. Setelah ini, mereka yang dari alam lain akan tahu keberadaanmu, kata Ustaz Rahman sambil menutup kitab. 3 hari berlalu sejak pelatihan pertama. Raffi mulai merasakan perubahan aneh, ia bisa merasakan aura orang di sekitarnya. Beberapa santri yang suka mencuri waktu untuk merokok atau tidur saat pengajian, terasa seperti dikelilingi asap hitam yang membebani. Tapi malam keempat, semuanya berubah. Raffi sedang membaca Al-Masurat di kamarnya saat lampu padam mendadak. Suara lolongan anjing menggema dari arah makam desa. Jendela kamarnya terbuka sendiri, dan angin dingin masuk membawa bau busuk seperti daging busuk. Di sudut kamar, berdiri sesosok makhluk tinggi berambut panjang, matanya merah menyala, mulutnya penuh gigi tajam dan darah menetes dari dagunya. Ia menatap Raffi dan menyeringai. Kau bukan siapa-siapa, tinggalkan ilmu itu, atau nyawamu akan aku bawa malam ini. Raffi tak bisa bergerak, tubuhnya terkunci oleh rasa takut yang luar biasa. Tapi dari balik pintu, terdengar ketukan 3 kali. Pintu terbuka, dan Ustaz Rahman masuk sambil mengangkat tangan kirinya yang memegang cincin akik berkilau. Qul a'udzu birabbil falaq, teriak Ustaz. Seketika, makhluk itu melengking dan tubuhnya mulai terbakar cahaya. Ia menghilang diseret pusaran api gaib, meninggalkan jejak hitam terbakar di lantai kamar. Raffi lemas, matanya menatap kosong. Itu baru ujian pertamamu, ujar Ustaz Rahman sambil membantu Raffi bangkit. Dan itu baru satu dari banyak yang akan datang. Pagi itu, Raffi masih tampak lemas. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tak bisa tidur semalaman setelah serangan makhluk gaib. Tapi ia tahu, tidak ada jalan kembali. Ia sudah masuk terlalu dalam. Usai salat subuh, Ustaz Rahman membawanya ke sebuah ruangan kecil di bawah tanah, tersembunyi di balik rak buku tua di perpustakaan pesantren. Ruangan itu lembab dan gelap, namun terasa hangat, seperti pelukan seseorang yang dikenal lama. Di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah peti kayu jati tua yang dikunci dengan 3 gembok besi. Ustaz Rahman membuka gembok itu satu persatu sambil berdoa dalam bisikan. Dari dalam peti, ia mengeluarkan sebuah kitab tua berbalut kulit rusa, dengan ukiran simbol seperti matahari, bulan sabit, dan pohon besar di sampulnya. Di tengahnya terukir satu nama, Alang Dharma. Kitab ini hanya bisa dibaca oleh keturunannya. Siapapun yang bukan darahnya, akan kehilangan akal bila mencoba, ujar Ustaz Rahman serius. Raffi memandangi kitab itu. Tangannya gemetar saat menyentuh sampulnya. Tapi anehnya, saat jari-jarinya menyentuh kulitnya, ia merasakan kehangatan, dan halaman pertama terbuka sendiri. Tulisan pertama yang ia baca, "Wahai penerusku, jika engkau membaca ini, maka kegelapan sudah bangkit. Ilmu ini bukan untuk kekuasaan, tapi untuk penjagaan. Jangan biarkan ilmu ini jatuh ke tangan mereka yang haus akan kematian." Setiap halaman dalam kitab itu berisi doa-doa kuno, raja, hingga teknik membuka mata batin dan cara melintasi alam. Tengah, sebuah dimensi yang menjadi batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Raffi juga menemukan catatan pertarungan Ki Alang Dharma melawan para dukun hitam di masa penjajahan, dan nama-nama musuh leluhurnya yang entah mengapa masih hidup dalam bentuk lain.
Kau harus pelajari isi kitab ini satu demi satu. Tapi jangan sekalipun membaca bagian terakhir tanpa izin. Itu bagian paling berbahaya, kata Ustaz Rahman. Raffi mengangguk, tapi malam itu juga, rasa penasaran menyerangnya seperti racun. Malam ketujuh, di bawah cahaya rembulan yang redup, Raffi nekat membaca bagian tengah dari kitab itu. Di sana dijelaskan tentang ruqyah nafas, teknik mengatur aliran napas untuk membuka mata batin dan melintasi alam tengah. Ia duduk bersila, membaca bacaan khusus, dan mulai menahan napas sesuai petunjuk. Detik-detik terasa seperti jam, sekelilingnya menjadi bisu, cahaya lilin mendadak padam sendiri. Saat membuka matanya, ia sudah tidak berada di kamarnya. Ia berdiri di tengah padang pasir putih tak berujung. Langitnya berwarna ungu pucat. Di kejauhan, tampak pohon-pohon bercahaya dan sungai berkilau seperti kaca. Tapi, yang membuatnya ternganga adalah sosok-sosok berjubah putih bersayap transparan yang berjalan menghampirinya. Salah satu dari mereka menatap Raffi dengan mata bersinar keperakan. "Selamat datang, Raffi bin Maulana. Kami adalah jin putih, pengikut Al-Haq. Kami menjaga keseimbangan. Leluhurmu pernah ke sini, dan kini, kau juga harus membuat pilihan." "Pilihan?" tanya Raffi gugup. "Ya, dunia gaib telah rusak. Banyak manusia bermain ilmu hitam, membuka gerbang-gerbang terlarang. Kau bisa menjadi pelindung gerbang itu, atau menjadi budaknya." Sebelum Raffi sempat menjawab, tanah di bawahnya bergetar. Langit alam tengah mendadak pecah, dan dari celah langit muncul sosok hitam bersayap besar, matanya merah membara. "Bocah keturunan Alang Dharma, jangan campuri urusan kami," raungnya. Para jin putih segera membentuk lingkaran pelindung, tapi makhluk itu sudah turun, menerjang ke arah Raffi. Serangan makhluk hitam bersayap di alam tengah membuat ruang di sekitarnya retak, seperti kaca yang dihantam batu. Para jin putih membentuk tameng cahaya, namun kekuatan makhluk itu terlalu besar. Raffi terseret mundur, tubuhnya terbanting ke tanah putih alam tengah. "Raffi, bangun, jangan biarkan dia memasukimu," teriak sosok jin putih yang paling tua. Makhluk itu menerjang langsung ke arah Raffi, dan dalam sepersekian detik, semuanya menghilang. Saat ia membuka matanya, Raffi sudah kembali ke kamarnya. Tapi ada yang berbeda, dinding kamarnya dipenuhi tulisan Arab gundul, seperti tercoret paksa dengan darah. Udara terasa sesak, dan suhu ruangan seperti ruang jenazah. Di cermin dekat tempat tidur, bayangan seseorang berdiri, tapi bukan dirinya. Sosok itu mengenakan surban usang, jubah hitam, dan wajahnya penuh luka seperti terbakar. "Kau cucu Dharma?" "Iya." Suaranya serak dan menggema. "Siapa kau?" tanya Raffi gemetar. "Aku, Syekh Mukni, guru dari pesantren ini sebelum Rahman. Aku dibakar hidup-hidup karena menolak menyerahkan kitab warisan kepada penjajah dan muridku sendiri, Ustaz Rahman." Mata Raffi membelalak. "Kau bohong, Guru Rahman orang baik. Kau pikir begitu? Kau pikir dia menyelamatkanmu?" "Tidak, Raffi. Dia hanya menunggumu membuka segel ilmu warisan itu untuknya. Kau hanya pion." Bayangan itu tertawa keras, lalu menghilang. Tapi kata-katanya menancap dalam di kepala Raffi. Keesokan harinya, Raffi terlihat linglung saat mengaji. Ia mulai ragu pada Ustaz Rahman. Tapi keraguan itu tertahan ketika sebuah kejadian besar terjadi malam harinya. Seorang santri bernama Hilmi kerasukan mendadak saat sedang wudhu. Tubuhnya kejang-kejang, dan dari mulutnya keluar suara bukan manusia. "Kalian sudah membuka gerbang itu. Kami akan masuk. Kami akan masuk." Ustaz Rahman langsung datang dan membaca ayat kursi di telinga Hilmi. Namun makhluk dalam tubuh Hilmi justru menantang. "Kalian tak akan bisa menutupnya lagi. Gerbangnya sudah retak, dan sang penjaga, Raffi, sudah ditandai." Setelah diruqyah selama 20 menit, makhluk itu keluar dari tubuh Hilmi, meninggalkan bekas luka seperti cakaran di seluruh dada. Pesantren menjadi heboh. Banyak santri mulai ketakutan dan ada yang ingin pulang. Malam itu,
Ustaz Rahman mengajak Raffi masuk kembali ke ruang bawah tanah. Kau harus tahu, Raffi. Gerbang gaib benar-benar mulai terbuka. Dan hanya satu orang yang bisa menutupnya, kau. Tapi kemarin, ada sosok yang mengaku guru lama di pesantren ini. Katanya, Anda mengkhianatinya, membiarkannya dibakar. Wajah Ustaz Rahman langsung berubah dingin. Tatapannya dalam, seolah menyimpan luka lama. Itu bukan Syekh Mukni, tapi bayangannya yang penuh dendam. Ya, dia mati karena muridnya sendiri, tapi aku bukan pengkhianat. Justru aku yang menutup semua akses ilmu hitam milik Syekh Mukni setelah kematiannya. Raffi hanya diam. Dalam hatinya, kebenaran mulai menjadi kabur. Mana yang putih, mana yang hitam, semua mulai terlihat kelabu. Namun saat itu, Ustaz Rahman mengeluarkan sebuah kunci logam berbentuk bintang 5, dengan ukiran matahari di tengahnya. Ini kunci menuju gerbang gaib yang terletak di bekas pesantren lama, di balik bukit Karang Mati. Kita akan ke sana, sebelum semuanya terlambat. Langit di atas desa Pakuaji mendung gelap. Petir menyambar jarak dekat, seolah mengisyaratkan bahwa waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Malam itu, Raffi dan Ustaz Rahman diam-diam meninggalkan pesantren menuju Bukit Karang Mati, tempat reruntuhan pesantren lama yang telah ditinggalkan sejak puluhan tahun lalu, tempat di mana konon gerbang dunia gaib tersembunyi. Mereka berjalan kaki membawa kitab tua, kunci logam bintang 5, dan segenggam pasir dari makam Ki Alang Dharma. Pasir ini akan membimbing kita ke titik tepat gerbang itu, ujar Ustaz Rahman, menggenggamnya erat. Saat mereka mulai memasuki hutan yang mengelilingi bukit, suasana mendadak berubah. Udara menjadi hening, begitu sunyi hingga detak jantung sendiri terasa seperti pukulan genderang. Pohon-pohon di sekitar mereka tak bergerak meski angin berhembus, dan bau besi karat menyebar tanpa sumber. Hati-hati, kita sudah memasuki zona kutukan, bisik sang ustaz. Tiba-tiba, dari semak-semak, muncul sesosok pria tua berambut putih kusut, matanya buta, tubuhnya kurus penuh luka. Tapi suara yang keluar dari mulutnya, bukan suara manusia. Anak keturunan Dharma, darahmu telah ditandai. Kau membawa kutukan yang tak bisa kau lepas. Kau pembuka dan penutup, kau kunci dan kau penghancur. Raffi terdiam. Sosok itu melangkah ke arahnya, tapi sebelum menyentuh, tubuhnya terbakar dan lenyap menjadi debu hitam. Apa itu? Tanya Raffi gemetar. Penjaga palsu. Makhluk-makhluk bayangan yang akan terus menguji keberanian dan keteguhanmu. Semakin dekat kita ke gerbang, semakin kuat ujianmu, jawab Ustaz Rahman. Setelah 1 jam perjalanan, mereka tiba di reruntuhan pesantren tua. Bangunan-bangunan kayu lapuk, kubah masjid yang runtuh, dan sumur tua di tengah-tengah halaman yang tampak seperti lubang tak berdasar. Dari sumur itulah, Ustaz Rahman melempar pasir makam Ki Alang Dharma. Sumur itu mulai bersinar, lalu bergetar. Tanah terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah tangga batu yang turun ke bawah tanah. Raffi menelan ludah. Rasanya seperti masuk ke perut bumi. Di bawah sana, ada pintu menuju gerbang gaib. Tapi sebelum kita masuk, kau harus melewati ritus darah, warisan terakhir dari leluhurmu, ujar sang ustaz. Ia mengambil pisau kecil dan menggores jari Raffi. Darahnya diteteskan ke tengah simbol bintang di kunci. Logam. Saat darah menyentuh logam itu, suara jeritan menggema dari bawah tanah. Jeritan yang bukan berasal dari satu makhluk, tapi banyak. Ratusan, mungkin ribuan. Sementara itu, di pesantren Al-Firdaus, santri-santri mulai merasakan hal-hal aneh. Pintu kamar yang terbuka sendiri, suara tangisan di kamar mandi, dan mimpi buruk yang dialami hampir semua santri. Hilmi, santri yang dulu sempat kerasukan, mendadak sadar dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Ia berjalan keluar kamar, menyusuri lorong pesantren, lalu berhenti di depan ruang perpustakaan tua yang terkunci. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku tahu kalian mendengarku, aku sudah lakukan apa yang kalian minta. Sekarang saatnya kalian tepati janji kalian padaku.
Tiba-tiba, dari balik rak buku, muncul sosok berjubah gelap, makhluk bayangan yang dulu menyerang Raffi di alam tengah. Bagus, Hilmi. Gerbang hampir terbuka, dan saat Ustaz Rahman dan Raffi lemah di bawah tanah, kau harus ambil kitab itu. Itu kunci utama bagi kami. Ternyata, Hilmi adalah pengkhianat. Sejak kerasukan beberapa hari lalu, ia telah menjadi perantara makhluk-makhluk gelap. Dan kini, ia menjadi alat pengkhianatan dari dalam pesantren. Raffi dan Ustaz Rahman turun ke tangga bawah tanah. Mereka tiba di ruangan besar penuh pilar batu, masing-masing diukir dengan tulisan yang berisi nama-nama penjaga dimensi. Di ujung ruangan, berdiri sebuah gerbang raksasa dari logam hitam, dihiasi simbol mata satu dan lingkaran tak berujung. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, suara berat menggetarkan seluruh ruangan. Kau datang, Raffi, tapi bukan untuk menutup gerbang. Kau datang, untuk menggantikanku. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi mengenakan jubah darah. Wajahnya persis seperti Raffi. Sama, aku adalah bayanganmu, bagian dari darah Ki Alang Dharma yang dibuang. Tapi darah tetaplah darah. Kau tutup gerbang, atau aku yang buka. Raffi terpaku. Sosok di hadapannya adalah bayangan dirinya, tapi jauh lebih gelap. Matanya merah, tubuhnya lebih tinggi, dan aura yang dipancarkannya begitu kuat hingga udara seolah membeku. Aku adalah kau, yang tidak pernah kau kenal, ucap bayangan itu. Aku adalah darah keturunan Dharma yang dibuang, yang tidak diajarkan doa, hanya kutukan. Kau hidup dalam cahaya, aku tumbuh dalam dendam. Ustaz Rahman melangkah maju, mengangkat tasbihnya dan membaca. Auzu bikalimatilahit tamati min syarri ma khalaq. Cahaya dari tasbihnya menyinari ruangan bawah tanah, membuat sosok bayangan Raffi sedikit mundur, berdesis kesakitan. Namun ia tak lenyap. Kau bisa mengurungku, tapi tidak bisa menghapusku. Selama Raffi hidup, aku akan tetap ada. Karena kami adalah satu. Raffi merasakan sakit luar biasa di kepalanya. Seperti ada dua arus pikiran yang berperang dalam dirinya. Ia roboh, berteriak, dan bayangan itu tersenyum puas. Biarkan aku mengambil alih tubuhmu, Raffi. Kita akan buka gerbang itu bersama, dan kita akan kuasai dunia gaib dan dunia manusia. Dalam kondisi setengah sadar, Raffi teringat pesan pertama dari kitab Ki Alang Dharma. Jika kau ingin menjaga, maka kau harus kehilangan. Jika kau ingin menutup, maka bukalah dirimu sendiri. Dengan sisa kekuatannya, Raffi mengambil cincin akik peninggalan Ki Dharma yang disematkan di lehernya. Ia mencengkram cincin itu dan membaca ayat yang diajarkan Ustaz Rahman. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Cahaya putih meledak dari tubuh Raffi, menyelimuti ruangan. Sosok bayangan itu menjerit, tubuhnya mulai retak seperti kaca. Tapi sebelum lenyap, ia sempat berkata, "Aku akan kembali, Raffi, kau belum mengenal semuanya, termasuk gurumu sendiri." Di pesantren, suasana makin mencekam. Santri-santri berhalusinasi, mendengar suara-suara yang tak ada wujudnya. Seorang santri perempuan bahkan ditemukan pingsan di musola dengan tubuh dingin dan mata kosong, seolah raganya telah ditinggal. Hilmi, yang menjadi pengkhianat, diam-diam masuk ke ruang Ustaz Rahman. Ia mencuri halaman terakhir dari kitab Alang Dharma, yang konon berisi mantra untuk membuka pintu dimensi penuh kekuatan. Namun aksinya dipergoki oleh santri lain, Soleh, sahabat Raffi yang sejak awal curiga pada gerak-geriknya. Pertengkaran pun terjadi. Apa yang kau lakukan, Hilmi? Ini kitab warisan. Ini ilmu amanah. Diam, kalian semua bodoh. Kalian pikir Rahman itu wali. Dia hanya penjaga kekuasaan lama. Ilmu ini milik siapapun yang cukup kuat untuk menguasainya. Kau bukan kuat, kau hanya tamak. Saat itu juga, makhluk bayangan dari alam tengah muncul di belakang Hilmi, menempel di tubuhnya seperti kabut hitam dan mulai merasukinya sepenuhnya. Mata Hilmi menjadi hitam legam. Suaranya berubah. Sekarang, tak ada yang bisa menghentikan kami. Kembali di ruang bawah tanah,
Ustaz Rahman berdiri goyah. Ritual pertarungan jiwa Raffi melukai keseimbangan ruang tersebut. Gerbang dunia gaib mulai mengeluarkan asap gelap, dan suara-suara dari dimensi lain mulai terdengar. Raffi, cepat kunci gerbang itu, dengan darahmu. Tapi sebelum sempat bergerak, sosok misterius berjubah merah muncul dari balik dinding batu. Wajahnya tertutup, tapi dari suaranya, ia bukan manusia biasa. Rahman, sudah lama aku mencarimu. Waktumu sudah habis. Tanpa sempat bereaksi, Ustaz Rahman diserang dengan kekuatan tak terlihat. Tubuhnya terpental, menghantam dinding, dan jatuh diam. Darah menetes dari sudut bibirnya. Guru, teriak Raffi. Sosok berjubah merah melangkah maju. Sekarang giliranmu, pewaris terakhir. Gerbang hitam di dalam ruang bawah tanah kini bergetar hebat. Simbol mata satu di tengahnya menyala merah menyilaukan, dan suara jeritan dari dalam celahnya semakin keras. Ruang itu dipenuhi kabut hitam pekat yang membisikkan kata-kata tak dikenal, bahasa dari dimensi yang bahkan Ustaz Rahman pernah larang untuk dipelajari. Raffi masih bersimpuh di samping gurunya yang terkapar tak bergerak. Guru, bangun, jangan tinggalkan aku sekarang, bisiknya. Namun Ustaz Rahman tak menjawab. Hanya darah yang mengalir dari pelipisnya, dan tasbih di tangannya pecah berhamburan. Dunia seakan runtuh di mata Raffi. Hatinya goyah, tubuhnya gemetar. Tapi di tengah ketakutan itu, terdengar suara halus, suara dari dalam dirinya. Raffi, bukan kekuatan yang harus kau cari, tapi keyakinan. Ingat siapa dirimu. Suara itu, suara Ki Alang Dharma. Raffi terdiam. Ia meraih kembali kitab tua yang hampir terjatuh ke dalam retakan tanah. Dengan suara lantang, ia membaca halaman tengah, bagian pelindung gerbang. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fisamai, wa huwas samiul alim. Simbol cahaya muncul dari kitab, melayang membentuk lingkaran pelindung di sekitar Raffi. Tapi belum cukup untuk menutup gerbang yang kini perlahan membelah dunia nyata dan alam jin. Saat itu pula, Hilmi muncul dari balik tangga, matanya hitam, tubuhnya dikuasai bayangan, dan di tangannya, halaman terakhir kitab warisan. Terima kasih sudah membukanya, Raffi. Sekarang biarkan aku menyelesaikannya. Hilmi membaca mantra terlarang yang tertulis di halaman terakhir. Kabut hitam dari gerbang gaib mulai berbentuk, menyerupai makhluk-makhluk raksasa tanpa wajah, bertanduk, bersayap gelap, dan mengeluarkan bau busuk kematian. Raffi berdiri tegak. Kali ini, ia tidak mundur. Ia membuka lengan bajunya dan menorehkan jarinya sendiri, lalu meneteskan darah ke atas tanah segel sambil membaca. Dengan darahku, aku kunci gerbang yang telah terbuka. Dengan warisanku, aku serahkan kembali pada cahaya. Tanah bergetar hebat, tapi, sebelum gerbang tertutup sepenuhnya, makhluk bersayap dari dimensi lain menyambar Raffi dan menyeretnya masuk. Semua santri di pesantren Al-Firdaus terbangun di tengah malam yang mencekam. Langit di atas pesantren memerah. Waktu seolah berhenti. Dunia seakan menahan napas. Di dalam kamar Ustaz Rahman, Soleh menemukan catatan rahasia milik gurunya. Di sana tertulis, jika aku tak kembali, maka satu-satunya harapan terakhir adalah anak itu. Tapi jika darahnya dicemari oleh sisi gelap, maka dunia ini akan hancur dua kali. Soleh sadar bahwa perang ini jauh lebih besar dari sekadar dunia gaib. Ini perang warisan, kutukan, dan keserakahan. Saat ia hendak pergi memperingatkan para santri, tiba-tiba ia ditusuk dari belakang oleh seseorang. Santri tua bernama Umar, yang ternyata sejak awal menjadi pengikut ilmu hitam dan bersembunyi dalam pesantren sebagai pengawas dari jauh. Dialah pengkhianat kedua. Mata Umar kini tampak merah, dan di balik bajunya, terdapat raja terlarang yang menyerupai lambang yang sama di gerbang gaib. Sudah terlambat, Soleh. Raffi tak akan kembali sebagai manusia. Di dalam alam kegelapan, Raffi terapung. Ia tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Di sekitarnya, kegelapan tanpa ujung.
Tapi di depan matanya, muncul dua versi dirinya. Satu mengenakan pakaian putih bercahaya, membawa kitab Ki Alang Dharma di tangan kanan. Satu lagi memakai jubah hitam dan memegang pedang bercahaya merah. Wajahnya penuh kebencian. Pilih, Raffi, menjadi penerus cahaya, atau menjadi penguasa kegelapan. Tak ada jalan di tengah. Kau harus memilih satu sisi. Raffi menutup matanya. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah semua ini takdir, atau pilihan? Di tengah kehampaan kegelapan, saat Raffi berdiri di antara dua versi dirinya, yang putih dan yang hitam, tiba-tiba cahaya terang menyilaukan muncul dari atas. Cahaya itu menembus kegelapan seperti kilat yang menghancurkan malam. Dari dalam cahaya itu, muncullah sosok tua, berjubah putih bersih, berjenggot panjang, membawa tongkat kayu berukir lafaz Allah. Matanya bersinar tenang, dan langkahnya terasa membawa udara damai. Raffi langsung berlutut. Kau, Ki Alang Dharma. Bisik Raffi dengan suara gemetar. Sosok itu mengangguk. Aku adalah ruh yang telah lama menunggu penerusku. Dan kau, cucuku, kini berada di titik akhir. Waktunya memilih, menjadi pelindung gerbang, atau menjadi perusak batas antara alam. Raffi menatap dua versi dirinya di hadapannya. Ia melihat bagaimana versi hitamnya memancarkan kekuatan luar biasa. Tapi versi putihnya, meski tampak lebih tenang, memancarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, ketenangan dan cinta kepada kebenaran. Ki Alang Dharma melanjutkan, ilmu ini bukan hanya soal kuat dan kuasa, tapi soal niat. Hanya mereka yang ikhlas menjaga, yang pantas menanggungnya. Raffi memejamkan mata. Ia mengingat wajah ibunya, ayahnya, para santri, dan Ustaz Rahman. Ia mengingat suara azan, tawa sahabatnya, dan semua ilmu yang ia pelajari bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan. Saat membuka mata, ia melangkah ke arah versi dirinya yang putih dan menyatu ke dalam tubuh itu. Seketika, tubuhnya bersinar terang. Sosok bayangan hitam yang tadi sempat menggodanya lenyap menjerit, dan Raffi kembali berdiri tegak, kini dengan jiwa yang utuh, dipenuhi cahaya warisan Ki Alang Dharma. Kini, waktumu kembali ke dunia. Gerbang belum tertutup, tapi ingat, penutupan terakhir hanya bisa dilakukan dengan pengorbanan terbesar, ujar Ki Alang Dharma sebelum lenyap menjadi angin. Di pesantren Al-Firdaus, keadaan semakin kacau. Umar, santri tua pengkhianat, telah melepaskan makhluk-makhluk bayangan dari alam tengah. Para santri yang tersisa terpaksa bertahan di musola, membaca zikir keras-keras, dinding ruangan gemetar oleh hantaman dari luar. Soleh, meski terluka tusukan, masih bernapas. Ia memberi perlawanan bersama beberapa santri senior dengan menyiramkan air ruqyah, membacakan ayat-ayat pembakar jin. Jangan biarkan mereka masuk ke pusat pesantren. Lindungi mihrab, teriak Soleh. Tapi Umar, yang kini sepenuhnya dirasuki kekuatan dari gerbang gaib, melayang di udara, matanya bersinar merah. Ia menyuruh para bayangan menyerbu musola. Saat harapan hampir musnah, suara ledakan cahaya terdengar dari langit pesantren. Raffi, kembali. Dengan jubah putih menyala, kitab di tangan kirinya dan tongkat bercahaya di tangan kanannya, ia turun dari langit, didampingi oleh 3 jin putih penjaga alam tengah. Allahu Akbar, teriak Raffi. Cahaya dari tubuhnya menghantam para makhluk bayangan. Mereka menjerit, terbakar, dan kabur seperti kabut tersapu badai. Umar terhuyung mundur, tampak ketakutan. Kau tak seharusnya kembali, raungnya, dan kau tak seharusnya mengkhianati cahaya, jawab Raffi. Di bawah tanah, tubuh Ustaz Rahman yang sempat tak bergerak mulai bergetar. Di sela-sela kesadarannya, ia mendengar suara Ki Alang Dharma. Waktumu belum selesai, Rahman. Bangkitlah, kau harus mendampingi penerusmu. Tasbih di tangan Rahman menyatu kembali. Ia terbatuk, lalu membuka mata dengan sorot yang jauh lebih tajam. Seketika ia berdiri dan menghantam tanah dengan tongkat, membuka jalur langsung menuju pesantren. Cahaya hijau menyelimuti tubuhnya saat ia muncul kembali di tengah pertempuran.
Sudah cukup Umar, kembali ke asalmu. Rahman, pengkhianat tua, ini belum selesai. Umar melemparkan kutukan terakhirnya ke arah Raffi, kutukan yang hanya bisa dihentikan dengan pengorbanan darah warisannya sendiri. Dan Raffi, siap menanggungnya. Suasana di pesantren Al-Firdaus semakin menegang. Udara penuh dengan bau darah, asap dupa terbakar, dan dentuman gaib yang menghancurkan dinding-dinding kayu. Raffi berdiri tegak di tengah pusaran sihir, sementara di belakangnya, para santri menyusun formasi zikir, melantunkan Asmaul Husna untuk menahan makhluk gaib yang belum kembali ke alamnya. Namun satu hal yang tidak mereka sadari, Hilmi, sahabat terdekat Raffi, telah dirasuki energi kegelapan sisa. Sejak sebelumnya disentuh oleh Umar dan hampir mati, hatinya telah terguncang. Perasaan iri, takut, dan dendam perlahan menyatu, menciptakan celah di dalam dirinya. Hilmi tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya kejang, matanya mendadak hitam pekat, dan dari mulutnya keluar bisikan. Ilmu ini, seharusnya milikku. Aku yang lebih dulu mencari. Ustaz Rahman, yang baru saja muncul kembali, langsung menoleh. Tidak, Hilmi, kau harus melawan. Itu bukan kau. Diam, kalian semua hanya menjadikan aku bayangan dari Raffi. Raung Hilmi dengan suara yang berlapis, suara manusia dan jin bersatu. Raffi terpaku, ia mengenal Hilmi seperti saudara kandung. Mereka berbagi makanan, belajar bersama, dan menangis bersama saat menerima tamparan dunia. Tapi kini, di hadapannya berdiri sesosok sahabat lama yang berubah menjadi musuh baru. Tubuh Hilmi melayang sedikit, kulitnya memucat, dan dari balik punggungnya muncul sayap-sayap asap hitam seperti makhluk dari alam jin tinggi. Jika aku tak bisa jadi penjaga gerbang, aku akan membukanya seluas-luasnya. Hilmi, dengarkan aku. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang siapa yang rela berkorban untuk menyelamatkan. Raffi berteriak sambil menahan air mata. Namun Hilmi menangkupkan tangannya, membentuk pusaran energi gelap yang mulai menghisap cahaya sekitar. Dalam sekejap, Raffi terlempar masuk ke dimensi jiwa akibat serangan Hilmi. Dunia seketika menjadi sunyi. Raffi terjatuh di padang tandus yang asing. Di sana, ia melihat sosok wanita berjilbab sederhana, tersenyum kepadanya. Ibu, anakku, engkau telah melewati ujian yang panjang. Raffi berlari memeluk wanita itu. Hangat, tapi samar. Hanya sebuah bayang jiwa yang ditarik dari dimensi akhirat oleh ikatan darah dan cinta. Aku ragu, Bu, haruskah aku mengorbankan Hilmi demi menyelamatkan dunia? Kau tak harus membunuhnya, tapi kau harus melepaskan dia dari kegelapan. Walau itu berarti mengorbankan sebagian jiwamu sendiri. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Suara Ki Alang Dharma muncul. Saat kau keluar dari dimensi ini, waktumu tinggal satu pilihan. Gerbang akan tertutup hanya jika satu nyawa bersinar menggantikan ribuan yang gelap. Raffi menatap ibunya untuk terakhir kali. Ia menyentuh wajahnya. Doakan aku, Bu, selalu, nak, selalu. Raffi kembali ke dunia nyata, tepat saat Hilmi hendak menghancurkan gerbang gaib sepenuhnya. Langit merah, kilat hitam saling menyambar. Para jin liar menunggu celah untuk keluar ke dunia manusia. Raffi berjalan mendekat, tongkat Ki Alang Dharma menyala lebih terang dari sebelumnya. Hilmi, kalau memang ini yang kau mau, aku akan menyerahkan semua ilmuku padamu. Tapi biarkan mereka selamat, ucap Raffi lirih. Ustaz Rahman berteriak, Raffi, jangan, kalau kau serahkan jiwamu, kau akan hilang. Tapi Raffi terus berjalan. Ia mendekap Hilmi dan meletakkan tangannya di dada sahabatnya itu. Dengan nama Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, aku kembalikan cahaya ke hatimu. Tubuh mereka berdua meledak cahaya. Jeritan Hilmi menggaung, diiringi teriakan jin-jin yang terbakar. Pusaran kegelapan meledak seperti matahari yang runtuh. Gerbang gaib menutup, tapi tubuh Raffi jatuh tak bergerak. Beberapa hari setelah peristiwa itu, pesantren dibersihkan,
Para santri kembali mengaji, dan Ustaz Rahman kini memimpin dengan mata berkaca-kaca setiap kali menyebut nama Raffi. Namun suatu malam, Hilmi terbangun dari tidurnya dan mendapati tangan kirinya bersinar. Di sana ada bekas kep tangan Raffi, menyatu dalam jiwanya. Raffi tidak mati, bisik Ustaz Rahman, muncul di belakangnya. Raffi, telah menyatu denganmu, sebagian rohnya ada di dalam hatimu. Dan kau kini menjadi penjaga gerbang yang baru, selamanya. Hilmi menunduk, ia menangis. Ampuni aku, Raf, aku akan menjaga warisan ini, dengan jiwaku sendiri. Dan di kejauhan, dari balik langit malam yang bersih, terdengar suara tawa lembut. Terima kasih, saudaraku.